Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan bahas mengenai informasi yang harus kamu tanyakan nih sebelum kamu beli rumah. Kira-kira apa aja ya? Yuk simak semuanya, hanya ada di Cerita Bunda. Hari ini tuh aku mau share pengalaman aku ya ketika aku mau beli rumah ya. Ya aku tuh waktu itu nyari-nyari rumah teman-teman, dan pas awal-awalnya tuh aku nggak tahu gitu harus nyari rumah yang seperti apa ya. Mau di perkampungan atau di perumahan. Awalnya aku pengen nyari di perkampungan, tapi aku tuh agak takut ya sama legalitas tanahnya dan lain-lain karena aku nggak ngerti ya. Dan waktu itu tuh baru pertama kali juga aku nyari rumah ya, pertama kali juga aku beli rumah gitu. Terus udah gitu ternyata aku nggak dapet ya teman-teman. Akhirnya aku memutuskan untuk cari perumahan. Nah, karena perumahan ini tuh biasanya lebih mahal harganya dari harga-harga rumah-rumah di kampung ya. Jadi akhirnya aku nyari perumahan yang bisa KPR. Terus udah gitu aku cek-cek juga waktu itu beberapa perumahan ya, dan apa aja sih yang harus dilakukan saat kita mau beli rumah gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman, yang pertama dan paling utama ini adalah legalitasnya ya. Aku waktu itu sempat cari-cari juga ya di internet, aku searching apa aja ya yang harus kita lakukan gitu buat mastiin nih kalau rumah ini tuh aman gitu. Jadi yang pertama adalah memang legalitasnya teman-teman ya. Nah, kita cek juga ini tuh tanahnya, sertifikatnya nanti gimana, apakah masih AJB terus SHGB atau udah SHM gitu ya. Nah, waktu itu yang aku beli pertama kali itu sertifikatnya tuh SHGB ternyata ya teman-teman, nggak SHM. Jadi memang nanti setelah kita lunas ya KPR-nya, terus mau ambil nih sertifikatnya di bank, kita harus ningkatin lagi nih dari SHGB ke SHM. Dan itu nggak boleh sampai kelewat ya teman-teman, karena SHGB ini tuh ada masa kadaluarsanya ya. Kalau udah lewat kadaluarsanya mau kita urusin lagi tuh agak ribet gitu. Selanjutnya juga nih kita harus cek juga nih rumahnya inden atau enggak ya. Kita harus benar-benar sepakat sama developernya kapan akan serah terima kuncinya. Syukur-syukur kalau rumahnya tuh udah jadi ya teman-teman, jadi bisa cepat-cepat kita tempatin. Nah, kita juga harus lihat nih teman-teman, sebelum teman-teman beli rumah harus lihat spesifikasi bangunannya. Tapi aku yakin banget, apalagi buat pasangan-pasangan muda kayak aku juga nih ya, pasangan-pasangan muda atau yang masih lajang dan umurnya masih muda dan belum pernah bangun rumah sama sekali. Ini tuh hal yang paling sulit. Spesifikasi bangunan selain lokasinya, juga kayak gimana nih unitnya bagus atau enggak, struktur bangunannya itu tuh memang sulit teman-teman. Makanya kalau untuk hal yang satu ini kita belajarnya ya sedikit-sedikit ya teman-teman. Teman-teman harus banyak searching ya tentang rumah, terus dalamnya tuh gimana, struktur bangunan yang baik itu seperti apa. Kita harus benar-benar cek ya. Karena waktu itu aku ngerasa ketika aku masuk ke rumah yang aku beli itu bangunannya oh iya bagus ya, tapi ternyata setelah aku tempatin, setelah aku cek gitu kan 1 bulan 2 bulan, oh ternyata banyak banget cacatnya gitu teman-teman. Nah, terus teman-teman juga harus tanyain juga nih skema pembeliannya ya sebelum teman-teman melakukan pembelian rumah ya, apakah cash, KPR atau bisa in-house ya. Syukur-syukur teman-teman ada dana terus pengen in-house ya, dimana teman-teman melakukan pembayarannya itu ke developer langsung dicicil, itu tuh nggak masalah juga menurut aku. Nah, yang paling penting lagi nih ya teman-teman, apalagi kalau teman-teman pengen belinya tuh KPR, teman-teman harus tanyain dulu ya ada nggak biaya tambahan yang harus dibayar sama pembeli, kayak pajak ya, BPHTB dan lain sebagainya. Biasanya itu ada yang udah include ya, ada juga yang belum gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar jeli apa aja sih yang harus kita
lakukan, kita bawa berkasnya gitu ya sebelum teman-teman beli rumah, sebelum teman-teman melakukan akad KPR, dan sebelum teman-teman yakin gitu kalau itu tuh rumah yang bakalan dibeli sama teman-teman ya. Ada biayanya lagi atau enggak? Karena kalau misalnya teman-teman, oh iya nih ini DP-nya 0% misalnya, ditulisnya sih 0%, ternyata pas kita udah mau melakukan akad ada lagi biaya-biaya tambahan yang harus kita keluarkan gitu ya. Ya syukur-syukur kalau kitanya punya uang, kalau kitanya nggak punya uangnya pas-pasan kan jadi ribet juga ya teman-teman. Nah teman-teman ya, itu tadi ya informasi-informasi dari aku ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat nih buat teman-teman yang lagi cari rumah ya dan berniat untuk KPR ya. Kalau misalnya teman-teman mau sharing bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, aktifin juga loncengnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.